Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tata Delvilianti. Aku mahasiswi ISQ Business School Angkatan 10. Aku dari Prodi Sistem Informasi. Oke, hari ini aku akan membahas tentang ekosistem digital. Jadi, sebelumnya aku izin share screen ya, teman-teman semuanya. Oke. Hmm. Oke. Di sini aku akan membahas tentang beberapa ekosistem digital. Di sini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan yang pasti akan ditanyain sebelum pembuatan inovasi digital. Nah, kenapa ekosistem di inovasi digital itu sangat penting? Karena ekosistem dalam konteks digital merujuk pada jaringan yang kompleks dari perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, dan proses yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain. Merancang ekosistem yang efektif sangat penting dalam mengembangkan inovasi digital karena memfasilitasi kolaborasi, pertukaran informasi, dan pertumbuhan yang cepat. Mengembangkan inovasi digital memerlukan desain ekosistem yang efektif untuk mendukung kolaborasi, integrasi, dan pertumbuhan. Dengan contoh dari studi kasus di bawah ini, kita dapat melihat bagaimana ekosistem memfasilitasi inovasi, meningkatkan efisien, dan menghasilkan solusi yang lebih baik untuk kebutuhan pelanggan dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pentingnya ekosistem dalam mengembangkan inovasi digital tidak dapat diabaikan dan harus dipertimbangkan dengan serius dalam strategi bisnis dan teknologi. Ya, jadi sebelum kita membuat inovasi digital, ekosistem itu sangat perlu. Kenapa? Karena kita dapat mengetahui pengembangan inovasi digital. Karena ini tuh memfasilitasi kolaborasi pertukaran informasi dan pertumbuhan yang sangat cepat. Nah, dari studi kasus tadi aku sudah sebutkan studi kasus. Nah, studi kasus di sini tuh ekosistem terdiri dari aku ngambil salah satu contoh ekosistem aplikasi mobile banking. Nah, yang pertama itu ekosistem terdiri dari bank menyediakan infrastruktur keuangan dan data pelanggan. Pengembangan aplikasinya yaitu membuat dan memelihara aplikasi mobile banking. Pengguna, konsumen yang menggunakan aplikasi untuk transaksi keuangan. Pihak ketiga, penyedia solusi pembayaran, peminjaman, dan layanan keuangan lainnya yang terintegrasi dengan aplikasi. Nah, inovasi digitalnya itu adalah bank yang berbentuk mobile banking. Jadi kita bisa akses lewat handphone dan gadget lainnya. Nah, pentingnya ekosistem itu kolaborasi, bank perlu berkolaborasi dengan pengembangan dan pihak ketiga untuk meningkatkan fitur dan fungsionalitas aplikasi. Keamanan dan regulasi, dengan ekosistem yang terkoordinasi, bank dapat memastikan keamanan data dan mematuhi regulasi yang berlaku. Inovasi cepatnya, dengan mendukung kolaborasi dan integrasi, ekosistem memungkinkan inovasi seperti pembayaran digital, transfer instan, dan layanan keuangan. Jadi, bank ini berkolaborasi dengan pengembangan pihak ketiga yang membuat mobile banking ini. Nah, itu melalui ekosistem digital. Oke, selanjutnya itu value proportion, yaitu adalah pernyataan menunjukkan manfaat unik atau nilai yang ditawarkan oleh suatu produk atau layanan kepada pelanggannya. Dalam konteks ekosistem inovasi digital, value proportion dari ekosistem tersebut dapat berfokus pada bagaimana kolaborasi dan integrasi antara berbagai elemen dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan. Nah, value proportion ini dari mengembangkan ekosistem dalam inovasi digital, menekankan pada penciptaan nilai tambah bagi pelanggan dan stakeholder lainnya dengan integrasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi.
Ekosistem dapat menawarkan solusi yang lebih efisien, inovatif, dan adaptif terhadap kebutuhan pasar dan masyarakat. Oleh karena itu, memahami dan mengkomunikasikan value proposition ini sangat penting dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan solusi inovatif dalam berbagai konteks digital. Nah, value proposition ini salah satu langkah dari ekosistem digital. Nah, studi kasusnya itu dari produk digital aku sendiri dan teman-teman aku sendiri, siapa yang membutuhkan produk digital ini, yaitu jadi, aplikasi yang kami buat itu sistem yang kami buat itu adalah, LMS gitu, yang bernama Fondera. Nah, itu tuh siapa sih yang membutuhkan si Fondera ini, yaitu sekolah SMP atau SMA swasta Jabodetabek. Target pasarnya yaitu Jabodetabek dan sekitarnya. Nah, siapa sih, yang menggunakan si sistem ini, yaitu para siswa yang merasa interaksi antara antara siswa dan guru yang membosankan saat menyampaikan pembelajaran. Yang delivery-nya meningkatkan keseruan belajar dengan fitur-fitur dari LMS. Eee, me promise-nya yang kami janjikan itu membuat suasana belajar menjadi tidak bosan lagi dengan games dan fitur-fitur canggih di website learning management system. Nah, ini adalah, beberapa langkah dari proses ekosistem design. Nah, di sini tuh ada implement, define, analysis, dan learn. Implement itu melaksanakan, define itu menganalisis, mendefinisikan, define itu mendefinisikan, analisis itu menganalisis, learn itu mempelajari. Setelah kita melaksanakan, kita sudah mendefinisikan, kita menganalisis, setelah menganalisis, mempelajari. Nah, yang pertama itu ada MPP. MPP itu adalah minimum viable product, dalam konteks pengembangan produk, MPP mengacu pada versi produk yang sederhana, namun memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pengguna. Tujuan dari membangun MPP ini adalah untuk menguji konsep atau ide produk dengan biaya dan sumber daya minimum, sehingga perusahaan atau pengembang dapat mendapatkan feedback dari pengguna secepat mungkin. Nah, jadi saat pembuatan, eee, pembuatan Pembuatan produk digital itu tuh kita menggunakan MPP karena kita tuh butuh feedback, cepat dan penggunaan biayanya itu yang sangat minimum. Selanjutnya itu ada describe of roles and actors, itu adalah menyediakan gambaran yang jelas tentang siapa yang terlibat dalam sistem, apa peran masing-masing, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, dan apa tanggung jawab mereka. Analisis ini penting, untuk memastikan bahwa semua stakeholder teridentifikasikan dengan baik dan kebutuhan mereka dipenuhi dalam desain dan pengembangan sistem yang efektif. Nah, describe of roles and actor ini, kita mengetahui siapa yang menggunakan si digital ini, apa kebutuhan mereka, kita menyediakan ini memenuhi kebutuhan si pengguna atau tidak. Selanjutnya itu ada definition of the value stream. Nah, itu adalah, mengacu pada pemahaman, dokumentasi, dan visualisasi nilai bagi pelanggan atau pemangku kepentingan lain dalam suatu organisasi atau sistem. Dalam konteks, dan pengelolaan proses bisnis, value stream menggambarkan urutan aktivitas yang menghasilkan nilai bagi pelanggan. Nah, alat ini penting dalam pengelolaan proses dan perbaikan berkelanjutan, memastikan bahwa organisasi fokus pada aktivitas yang menciptakan nilai dan menghilangkan pemborosan yang tidak diperlukan. Jadi di definisi of the value stream ini, kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh perusahaan ini atau yang tidak dibutuhkan agar, tidak mengeluarkan pemborosan yang sangat banyak. Selanjutnya itu ada evaluasi of advance dan disadvance. Nah, itu adalah, pendekatan sistematis untuk memahami pro dan kontra dari suatu subjek.
memastikan bahwa keputusan atau tindakan yang diambil didasarkan pada informasi yang lengkap dan seimbang. Selanjutnya itu adalah view business model. Itu mungkin merujuk pada business model Canva atau alat visual lain yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan menganalisis bisnis model. Canva adalah alat manajemen strategis yang populer yang menggambarkan 9 elemen kunci dari suatu bisnis dalam suatu gambar yang berstruktur. Dan terakhir itu adalah implementation of MPA, itu market value of equity, ialah nilai modal yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan penilaian yang diberikan oleh para pelaku pasar. Nilai pasar ekuitas merupakan salah satu variabel yang menggambarkan ukuran suatu perusahaan. Nah, selanjutnya ini ada identification dan description of the relevant actors. Di sini ada customer, ada orchestra, dan actor. Nah, ini contoh dari project saya sendiri itu, dari customer itu, apa sih yang dibutuhkan? Need-nya itu lingkungan yang belajar lebih interaktif, kolaboratif, kreatif, loyalty, humility, dan professionalism, yang mampu melihat progres dari para siswa secara real time. Nah, activity-nya itu mendapatkan pelayanan melalui situs web, resmi Fondera, atau melalui tim penjualan dan layanan pelanggan. Benefit-nya itu, guru dapat menggunakan platform untuk menyusun materi, mengelola kelas, dan memberikan tugas kepada siswa. Competition-nya Google Classroom, Moodle, LMS sekolah. Value proposition-nya pengalaman pembelajaran yang menyenangkan melalui kuis dan games, serta mampu berkolaborasi antara siswa dan guru dengan fitur forum diskusi. Selanjutnya itu ada dari aktor. Aktor itu need-nya sekolah SMP dan SMA yang mengalami rasa bosan dan kejenuhan di dalam kelas. Kurangnya interaksi dan kolaborasi yang efektif antara siswa dan guru. Activity-nya guru membagikan materi pembelajaran dan tugas di Google Classroom. Siswa mengerjakan tugas dan menguploadnya ke LMS. Benefit-nya mempermudah guru dan siswa mengakses materi pelajaran dimanapun dia berada. Nah, competition-nya sama aja di Google Classroom, Moodle, dan LMS sekolah. Value proposition-nya sama aja kayak seperti customer, yaitu pengalaman pembelajaran yang seru dengan games dan quiz untuk siswa, analisis progres siswa secara real time untuk guru. Nah, orkesternya itu need-nya adalah sebuah peluang untuk inovasi pendidikan yang menghadirkan solusi baru yang meningkatkan cara tradisional di kelas. Activity-nya melakukan riset dan pengembangan tentang tren dalam pendidikan, kebutuhan pengguna, dan perkembangan teknologi. Approach solution-nya adalah memfasilitasi teknologi yang memungkinkan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, yang memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, uniknya pengalaman belajar secara lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu dari siswa, guru, orang tua, ataupun dari pihak administrasi sekolah. Nah, value stream-nya fitur-fitur permainan edukatif, personalisasi pembelajaran, integrasi dari berbagai teknologi seperti Canva, Figma, dan Medium menjadi satu di sebuah LMS ini. Dan yang terakhir, analisis progres siswa secara real time. Value proportion-nya platform pembelajaran yang menyediakan personalisasi pembelajaran, fitur-fitur interaktif yang memperkaya pengalaman belajar dengan game, dan kolaborasi antara siswa dan guru. Nah, ketiga ini adalah identification dan description of the relevant actor. Jadi setiap sebuah perusahaan jika ingin membuat sebuah desain digital itu menggunakan ekosistem desain. Sekian dari presentasi tentang ekosistem digital. Mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.